Jadi setiap hari itu pondok nggak boleh ada yang kosong Pak, jadi harus ada yang ngejagain. Oh gitu. Bahkan ketika mereka santri-santri liburan pulang itu tetap ada santri di pondok. Kelas 5 yang nggak boleh pulang. Kalau di sini setara SMA kelas 2. Oh Jadi gitu. lebaran di sana, puasa full di sana, nggak pulang, nggak ketemu orang tua. Itu emang udah peraturan. Udah peraturan dari dulu. Dia yang jaga pondok, jadi pondok nggak boleh kosong gitu. Harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Walaupun liburan ya. Oke, Ustadz. Berikutnya Ustadz saya mau tanya nih. Ini terkait output ya, orang setelah dia lulusan dari pondok pesantren ya kan. Nah, kan saya pernah dengar juga di media massa dan segala macam media informasi lah ya. Itu ternyata banyak ya, atau banyak tokoh-tokoh hebat ya, baik itu tokoh dalam bidang agama, terus ada tokoh dari bidang pengetahuan dan segala macam ya. Itu ada juga banyak ya, nggak hanya sedikit loh, ini banyak yang lulusan dari pondok pesantren. Nah, Ustadz mungkin bisa sebutkan yang Ustadz kenal ya, orang-orang yang lulusan dari pondok pesantren dan setelah dari situ dia jadi orang hebat, baik itu jadi ilmuwan, dai, kemudian birokrat ya dan segala macam. Nah, kembali ke tadi ya, kalau menurut kalau orang hebat itu, orang hebat menurut Gontor itu adalah orang yang ikhlas mengajar di sekolah kecil maupun di pelosok. Tapi entah bukan bermaksud berarti orang yang DPR tuh nggak besar gitu kan. Tapi itu mungkin orang yang sukses menurut pengertian pondok Gontor. Nah, kalau misalkan orang-orang yang sudah besar gitu kan, orang yang sudah punya nama lah, yang mungkin kita kenal saat ini gitu Pak ya, sangat banyak sih Pak. Alumni Gontor banyak yang sudah berkecimpung di politik. Oh, ada yang politik? Ada, ekonomi, bahkan yang jadi wakil menteri luar negeri, saya lupa namanya itu, yang rambutnya putih. Nah, itu alumni Gontor itu. Oh gitu. Iya. Kalau untuk yang di bidang pengetahuan Ilmuwan tuh kayak contohnya dosen gitu kali, Pak Ustadz. Ini misalkan dia peneliti apa gitu. Mas saya kurang tahu kalau itu ya. Tapi kalau kayak lebih ke Ustadz tuh ada. Yang mungkin kalau pemirsa tahu semua ya, yang kemarin viral juga kan, Ustadz Muhammad Faizar. Nah, yang sering rukiah di Trans 7 itu alumni Gontor. Oh gitu. Kakak kelas? Beliau alumni tahun 2010, saya 2012. Jadi saya sempat ngalamin beliau jadi takmir masjid. Iya, jadi kayak yang ngurus kayak marbot lah kalau istilahnya. Nah, itu dia, saya ketemu waktu beliau custom, saya kelas 4. Oh, saya suka nonton Iya. Nonton acaranya beliau itu. Iya. Maksudnya beliau. Tapi saya rasa pasti ada lah ya yang jadi di bidang yang terkenal di bidang pengetahuan, perkembangan. Cuma kitanya nggak tahu ya. Jadi enaknya kalau di pondok itu ya, yang Gontor ya ini ya, dia tuh kalau misalkan kita mau kemana-mana nih Pak ya, misalkan kita mau ke Madinah, ke Mesir, ke Turki, ke daerah Eropa, situ udah ada kayak dubesnya. Kalau istilah kata Indonesia ada duta besarnya. Oh, duta besar. Nah, cuman namanya kita IKPM, IKPM. Ikatan Keluarga Pondok Modern. Oh, bukan Gontor. Bukan. Itu Gontor juga Pak. Oh, Gontor juga. Iya. Jadi kalau ketika alumninya mau kuliah di Mesir, ada IKPM Mesir. Oh. Jadi ketika mau ada info, ini bisa dibantu. Jadi saling membantu gitu Pak. Nah, mungkin banyak juga ada yang jadi duta besar Azerbaijan kalau nggak salah. Dubes Azerbaijan itu Ustadz Usnan Bey Fanani. Nah, itu ada banyak. Oke, Ustadz, ini yang terakhir ya. Terakhir pertanyaan ala neko coy ya. Gini, kan sampean ini ya udah lama tinggal di pondok pesantren waktu itu ya. Pasti kan punya yang saya tahu itu orang pondok pesantren kan kegiatannya ya kalau nggak belajar, bermain dengan temennya ya kan, dan tidak ada yang namanya interaksi melalui HP kan waktu itu ya kan, tidak ada interaksi melalui HP kayak main media sosial, kemudian ngegame ya kan, yang segala macam kayak gitulah dan sejenisnya. Nah, saya mau tanya nih, pasti ada semacam perilaku atau sikap liar yang pernah dilakukan selama di kantor. Nah, coba perilaku apa atau sikap liar apa yang pernah dilakukan selama di pondok pesantren? Kalau liar ya, aduh, liar. Yang mungkin belum pernah diceritakan sama teman-temannya waktu itu. Saya kalau bicara liar nggak pernah pakainya sih Pak. Nggak pernah. Alhamdulillah saya orangnya
Ah, beneran. Sami'na wa ata'na. Nah, jadi mungkin bukan masalah liar ya, mungkin kayak misalkan nggak betah gitu. Nggak betah. Nah, akhirnya saya itu pernah suatu ketika kabur Kabur. Pak. Kabur dari pondok, tapi kaburnya nggak ke rumah. Oh, enggak. Iya, kaburnya nggak ke rumah. Karena bingung kan, kita kalau di Jawa Timur ke Oh, rumah iya. kita harus naik bus, bawa barang-barang gitu kan. Nah, saya kabur hanya ke kota, Pak. Ngapain? Ke kota cuma refreshing aja, Pak. Refreshing. Refreshing ya kan, ngeliat pemandangan luar. Sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Kadang sama Sendiri? teman-teman juga, Oh. 2 orang. Nah, itu kita nggak izin bagian keamanan. Oh. Biasanya kan Jumat tuh kan izin ya, karena saking banyak yang izin kan masalahnya pakai kartu kan ya. Harus benar-benar ditanya izinnya apa nih. Enggak. Kita sudah sering izin sebenarnya, Pak. Teman ketika itu kita pengen keluar, tapi kayak udah bosen gitu, Pak, di pondok, kayak pengen refreshing lah. Karena saya sama teman saya, jadi kalau siasatnya keluar tuh pakai baju putih, kemeja putih, itu udah keluar pondok tuh. Udah kita keluar, naik ojek, Pak, langsung. Naik ojek langsung ke depan, jadi kita nggak perlu ada bitokoh lagi. Bitokoh tuh kartu izin. Oh, kartu izin. Ya. Nah, itu kita langsung keluar aja, pulang sore. Lama sore. Iya, paling cuma jalan-jalan doang, jalan-jalan ke kota, makan steak gitu kan, makan buah, Bukan es buah gitu ya. Wah, Pengen mengetahui dunia luar Iya. dulu ya sementara ya. Ya memang sih guys ya, semuanya memang kadang kita perlu ya yang namanya refreshing ya untuk apa ya, menyegarkan kembali ya, Iya. menyegarkan kembali. Tapi tentunya itu tadi kan Ustadz Iqbal walaupun dia keluar, dia juga punya komitmen ya, punya konsekuensi nanti yang akan dihadapinya gimana itu Iya, udah dipikirkan, nggak hanya asal keluar begitu saja gitu ya. Dan tentunya keluar pun dengan tanggung jawab gitu ya, nggak serta merta bebas begitu aja keluar kemudian berperilaku atau berbuat seenaknya sendiri di luar, misalkan nyolong dan sebagainya. Enggak ya, nggak sampai nggak segitu. ke warnet, Nggak ke warnet, terus nggak pacaran gitu ya. Nah, walaupun keluar ya emang hanya untuk sekedar menyegarkan kembali ya. Itu aja sih ya. Terus ada satu lagi saya ingat nih, Pak, yang mungkin bukan liar ya, kayak mungkin aneh aja sih, Pak. Nah, jadi saya suatu ketika pernah kelas 5 itu saya nggak ke masjid sholat maghrib. Jadi kalau di Gontor wajib ke masjid itu sholat maghrib. Oh, Ini zuhur, asar, isya, subuh di asrama. gitu. Iya. Jadi baru semua ke masjid pas maghrib. Nah, saya nggak ke masjid tuh maghrib tuh. Kebetulan saya pengurus waktu itu kan. Saya nggak ke masjid. Ketika saya selesai mandi, saya langsung masuk ke kamar. Pas saya masuk kamar ada ustadz yang manggil. Siapa kamu? Saya nggak merhatiin, soalnya saya nggak ke masjid dan saya bukan piket waktu itu kan. Nah, ketika itu ustadznya turun kan. Padahal saya ketika itu waktu itu saya sudah sholat maghrib. Ketika ustadznya nyampe kamar, saya pura-pura sholat, Pak. Pura-pura sholat biar nggak dihukum. Berarti sholat maghribnya double ya. Iya. Jadi ketika saya udah masuk, siapa tuh? Ustadznya langsung datang, saya langsung begini. Ustadznya sudah buka pintu tuh, udah ngeliat saya. Belum ada saya, aduh kena nih. Taunya pas udah itu beliau pergi, saya langsung datang ke piket tuh. Jadi tanyain apa saya? Suruh ke sana, suruh ke pengasuhan santri kalau ustadz tuh. Oh gitu. Pengasuh. Udah singkat cerita langsung ke sana, langsung kan. Jadi tadi ketika kita berbuat salah, kita memang harus selesaikan dengan cara tanggung jawab, penuh tanggung jawab gitu Pak. Ya, jadi nggak kita sembunyi gitu kan. Jadi ketika kita salah kita buktikan, oh kita ini salah nih, benar salah gitu. Jadi saya datang dan ternyata memang ustadznya juga pelupa Pak. Oh gitu. Iya, saya Kebetulan nyesel ya. juga waktu itu kan. Oh kamu ya orangnya. Oh kamu ya katanya, kan saya nggak tahu. Misalnya bukan saya gitu kan, bisa aja kan. Teman saya bilang iya satu. Kamu yang nggak ke masjid ya waktu itu ya katanya. Udah botak malah. Botak ya. Iya. Ya itu ibarat kata seperti pencucian diri ya. Iya. Dibotak ya biar suci ya. Mungkin salah satu keunggulan dari kita sholat di pondok itu selain membentuk keberanian kita, membentuk mental kita ya, dan kita juga tahan banting ya. Tahan banting karena memang kehidupan pondok pesantren itu seolah-olah dibuat semirip dengan kehidupan nyata Iya, gitu ya. masyarakat. Dan kita nggak ibarat kata nggak cengeng gitu ya, nggak cengeng, nggak ngambekan itu guys semuanya teman-teman ya. Tadi kita sudah menggali informasi tentang pondok pesantren ya. Nah teman-teman semuanya yang akan masuk ke pondok pesantren ya silahkan, mau dimanapun ya, mau di Gontor, mau di NU, mau di Muhammadiyah, silahkan ya. Ya
sekian ya semua sahabat Neko Coy ya. Kita nanti akan bertemu lagi di informasi-informasi berikutnya. Yang jelas tadi Ustadz Iqbal sudah memberikan bagaimana kehidupan tentang pondok pesantren ya. Silahkan semuanya, kalau ada yang mau masuk pondok pesantren ya silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Nah, kita sekedar berbagi informasi, kita kembalikan semuanya penilaiannya pada diri Anda masing-masing semuanya ya. Intinya perkuat mental aja Pak ya. Iya. Mental iman dikuatkan. Betul, yang penting imannya dulu aja dikuatkan. Orang tuanya juga sama dikuatkan juga mental. Wah, sip, bagus, biar seimbang ya, Iya, balance benar. ya, biar balance. Oh ya, ini nanti semuanya tolong ya subscribe channelnya Ustadz Subscribe. Iqbal ya. Namanya channelnya apa? Iqbal Fadilah Iqbal Fadilah. pakai K. Oh, oke, baik. Oke, terima kasih Ustadz Iqbal. Sama-sama. Kita Masya sudah Allah. berbincang tentang pondok pesantren. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semuanya yang Nggak ada di rumah. manfaatnya itu ya. Mudah-mudahan Kalau ada yang nggak ada manfaat. manfaatnya nggak usah diambil. Iya, nggak usah diambil, sisihkan, buang jauh-jauh ya, gitu. Oke, sekian dari Neko Coy. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.